meroboh rumah lamo yang memang sudah roboh. Halo kanti-kanti. Jadi ceritanya sehari kok aku nak meroboh rumah aku yang lamo yang memang sebenarnya sudah roboh. Tapi kemarin tuh roboh tegak kanti-kanti. Jadi tiang bawahnya tuh bayang roboh, atasnya belum roboh kanti. Maka nak dibongkar supaya bisa bahannya tuh untuk disimpan. Karena kalau diperhatikan masih banyak banget bahan yang masih layak dipakai kanti, kayak kayu-kayu, beroti dan juga sengnya masih layak dipakai kanti. Jadi sayang nian kalau tetalai kanti, makanya nak dirapikan dan tidak disusun satu persatu biar disimpan dan dipergunakan dengan sebaik mungkin nantinya. Karena kalau ditalai baik kena hujan dan kena panas terus kanti, lama-lama kayu tuh bisa lapuk juga. Maklum baiklah kanti, kayu tuh memang kayu lah lama, lah puluhan tahun rumah tuh di situ. Mana tahu suatu saat nanti ada keinginan dan ada rezeki nak buat rumah pribadi di tanah dewek kanti. Karena sebenarnya kami kok masih tinggal di tanah PU, jadi aku sayang nian bahan tuh kalau nak dikenya-kenya kan kanti. Sebenarnya kalau diturutkan nak bikin rumah segedang apapun di tanah PU nih bisa nian kanti yo, karena tanahnya memang tidak ada terbatas kanti. Sekan hati kita be kalau kita nak bangun, tapi dipikir-pikir kalau cuma untuk setahun 2 tahun kanti, sayang nian bahan tuh kalau kita buat untuk tanah orang lain. Kaki kalau lah sudah dibongkar belum tentu lagi bisa dipakai bahannya untuk rumah selanjutnya. Makanya kebanyakan orang buat rumah di tanah PU nih rumah ala kadar be kanti, asal kita bisa numpang tinggal beberapa tahun ke depan itulah dah alhamdulillah. Karena memanglah kedengaran isu-isunya kalau tanah PU nih suatu saat bakalan harus dikosongkan kanti, entah untuk apa. Yang jelas perumahan di siko harus pada diroboh. Makanya sebelum wayah itu terjadi kita harus waspada dan harus siap siaga kanti. Takut bekagis tiba sudah digusur kita tidak tahu nak pindah ke mana. Cerita punya cerita hari ko laki aku mau roboh rumah tuh sama dulur-dulur belah emak aku yang kebetulan sehari ko tidak ada kerja kanti, dan kebetulan salah satu dulur kami tuh bagian dari anggota PU yaitu ketuanya. Jadi sambil kami mengorek-ngorek informasi dari dia masalah tanah PU kok tadi. Yang belum tahu tanah PU tuh apa, tanah PU tuh semacam tanah pemerintah kanti yo. Di situ ada sekitar 8-10 orangan yang datang nak nulungi meroboh rumah kami kok tadi. Tapi memang gegalo tuh termasuk anak dan bininya. Jadi saya kok aku masak untuk 10 orangan. Karena yang dimasak itu orangnya ramai dan aku masak cuman dewean. Jadi aku masak yang praktis-praktis baik kanti. Aku cuman goreng tempe dan goreng ikan asin be. Masak sayur asam 1 kuali dan bikin sambal mentah untuk kanti makannya. Kenapa masaknya cuman dewean? Karena aku lebih suka masak tuh dewean be kanti. Karena kalau rame-rame aku segan dan susah nian nak begawe cepat. Karena di tengah orang tuh rasanya serba salah kanti. Takut kayak dibilang dia gaya masak kita tuh atau cara masak kita tuh jorok atau macam mana. Padahal sebenarnya tidak pula jorok nian kanti. Makanya aku lebih memilih masak dewean ketimbang minta tolong dengan orang walaupun sebenarnya ribet. Tapi karena aku lah biasa gawe cepat dan ligat, jadi aku tidak terlalu keteteran kalau masak dewean untuk orang rame. Karena kondisi rumah kok banyak papan-papan dan beroti yang dah pada lapuk kanti, jadi gawenya tuh tidak ada lama. Aku sambil aku memperhatikan orang di bawah sambil aku bikin sambal mentah di atas. Karena hari lah menunjukkan jam 11.55 ayahnya orang makan siang, maka aku buat sambal mentah kok dengan cara di blender biar lebih cepat kanti, karena orang lah lapar. Sambil menunggu orang selesai sholat zuhur kanti sambil kita makan siang dan bareng-bareng istirahatkan badan sebentar. Oke lah kanti, segitu dulu video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.